Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memampukan kita dari kita mengangkat selimut. Ketika tadi malam kita tidur, kita selimut, kemudian kita mengangkat selimut tersebut dan Allah mampukan kita, itu kita bersyukur. Kemudian yang kedua, Allah memampukan kita untuk kita melangkahkan kaki kita menuju ke Masjid Al-Mukarramah ini. Karena ada orang juga dalam waktu yang sama dengan kesehatan yang prima, dengan fasilitas kendaraan yang lengkap mewah, punya sopir, mungkin belum Allah mampukan untuk memenuhi saf-saf yang ada di rumah Allah, termasuk salah satunya di Masjid Al-Mukarramah yang mulia ini. Salawat yang beriring dengan salam kita doakan semoga Allah selalu mencurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengurus Ketua BKM Pak Guci, kalau sekiranya hadir, dan beserta jajaran yang ada di Kampung Mulia dan di Masjid Al-Mukarramah. Jadi baru hari ini agaknya nama masjid sesuai dengan nama kampung. Nama kampung Mulia. Tadi saya teringat nama Masjid Al-Mukarramah. Al-Mukarramah itu juga mulia. Dan jauh sebelumnya husnudzan kita, orang-orang yang ada di kampung mulia tersebut jauh sudah dimuliakan oleh Allah. Walaqad karamna bani Adam. Artinya Allah sudah memuliakan. Tinggal ke depan bagaimana kita memastikan ketika klaim Allah bahwa kita ini mulia, kita sendiri mampu tidak memastikan bahwa kita ini benar-benar mulia. Kampung mulia, nan masjid mulia, tinggal urun mental betul-betul menjadi urun yang mulia. Kemudian kepada pengurus subuh keliling, Suli, tadi juga disebutkan sama Ustaz Akhyar, sekaligus beliau sebagai ketua DKMA, Dewan Kemakmuran Masjid Aceh. Jadi hadir bersama kita Al-Mukarram yang mulia Pak Ibnu Sa'adan, MTD, sudah doktor ya, insyaallah kariban dalam waktu dekat, beserta pengurus dan jajarannya. Biasanya ada kerani lagi ya, Pak Adenan, tapi hari ini berhalangan. Jadi kerani itu pembantu, kaki tangan kalau kata orang Malaysia. Kalau kata orang Malaysia, kerani itu adalah pembantu ataupun kaki tangan. Jadi ada filosofi juga. Kalau semua pengurus yang lain, ada pengurusnya, ada pembinanya, ada penasehat, tapi begitu saya lihat Suli ini kerani, Pak Adnan itu kerani, berarti beliau telah menghibahkan dirinya menjadi kaki tangan, menjadi pembantu, menjadi pengabdi untuk kesuksesan subuh keliling. Kemudian saya mencermati filosofi dari makna subuh keliling ini sangat luar biasa. Suli, subuh keliling, artinya apa? Kita ini harus bergerak. Kita ini harus bergerak. Dengan bergerak, dengan berkeliling akan memberi manfaat. Kalau tidak bergerak, tidak akan memberi manfaat. Kita lihat kipas angin. Kalau kipas angin ini tidak bergerak,
kita tidak akan merasakan dinginnya putaran kipas angin tersebut. Artinya harus bergerak. Kemudian kita lihat juga di dalam tubuh badan kita ini ada darah. Kalau kita lihat dengan teleskop, betul ya, dengan teleskop ya. Kalau kita lihat dengan teleskop, darah yang sehat itu dia akan berputar atau keliling dia. Putaran darah yang sehat. Kalau darah itu mengental, dia tidak berputar, tanda-tanda orang tersebut sakit atau stroke atau ada penyakit lainnya. Kemudian kita lihat lagi air kalau misalnya terbenam, air itu tidak mengalir, air itu tidak akan memberi manfaat, bahkan air itu akan menimbulkan nyamuk, akan mengakibatkan efek-efek negatif. Maka termasuk juga air sumur. Kalau air sumur tidak pernah kita ambil airnya, dia hanya tetap saja di dalam sumur dalam jangka 6 bulan, dalam jangka 1 tahun, air sumur yang awalnya bagus kemudian akan menjadi air sumur yang tidak bagus. Maka makna yang diberikan oleh ketua pengurus, oleh kerani suling subuh keliling ternyata membawa makna, memberi makna yang sangat luar biasa. Dalam konteks binatang sekalipun dia harus bergerak. Dalam konteks binatang dia harus bergerak. Kalau waktu malam ada suara yang terdengar krik 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 krik, kira-kira apa itu? Tinggal tambah awalan saja, jangkrik. Kalau bahasa Aceh jangkrik itu apa? Berukir. Nah, pokoknya kita paham dulu, kita pahami dulu yang saya ceritakan ini. Kalau enggak nanti enggak ngerti apa yang akan kita ceritakan setelahnya. Kita dengar suaranya krik 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 di waktu malam, maka dikasih nama jangkrik. Bahasa Aceh Darut Kleng. Entah apa kenapa sehingga dikasih nama Darut Kleng ya. Tapi yang ingin saya katakan apa? Coba ambil Darut Kleng itu, jangkrik itu, kemudian taruh di tangan dan genggam. Kira-kira jangkrik itu dia akan membiarkan kita genggam dia atau dia akan coba melawan? Jangkrik yang kita genggam, dia akan biarkan kita genggam atau dia coba untuk melawan? Dia coba untuk melawan. Artinya dia ingin bergerak. Jangkrik tadi yang kita genggam, dia ingin bergerak untuk melepaskan dirinya dari cengkeraman. Dia tidak mau tetap di tempat itu. Maka kalau kita lihat kodok ataupun katak, awalnya ketika kita taruh dia di atas periuk, kemudian kita panaskan air di bawahnya. Jadi ada jenis katak yang dia tidak akan mau bergerak. Walaupun sudah dipanaskan air, sudah dipanaskan api di bawahnya, katak itu tidak mau melompat. Padahal dia punya kemampuan untuk melompat, tetapi dia tidak melompat. Nah, nanti cari jenis katak yang dia tidak mau melompat, bukan katak yang mau melompat ya. Nah, tapi ada jenis katak yang ketika kita taruh dia di atas periuk kemudian kita panaskan, dia tidak mau melompat. Akhirnya apa? Katak itu akan mati walaupun dia punya kemampuan untuk melompat. Manusia juga harus bergerak. Taharrak fa inna fil harakah barakah. Bergeraklah. Nah, kelilingnya. Karena pada bergerak itu ada berkah. Jadi manusia ini tidak boleh dia tinggal tetap di satu tempat. Tidak boleh kita hanya tinggal di tempat kita tanpa kita mau bergerak. Maka kalau kita melihat Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i? Safir tajid aywadan amman tufariquhu. Bermusafir, pergi,
gerak. Karena dengan kita bergerak ini, dengan kita bermusafir, kita akan dapat ganti. Maka hari ini yang tinggal di Kampung Mulia, jangan juga merasa nyaman dengan di Kampung Mulia ini. Ada saatnya harus bergerak, ada saatnya harus pergi ke tempat lain. Kalau Imam Syafi'i, awalnya beliau mengembangkan ilmu di Baghdad, di Iraq, yang dikenal dengan Qaulul Qadim. Imam Syafi'i, kita kenal pendapat awal beliau itu Qaulul Qadim, pendapat lama. Ternyata ketika beliau pergi ke Mesir dan beliau wafat di Mesir, Imam Syafi'i dengan nama beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi, beliau lahir tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Umur Imam Syafi'i hanya 54 tahun. Siapa yang di antara kita sudah melewati umur Imam Syafi'i? Kayaknya saya melihat 60% dari yang hadir itu sudah melewati umurnya Imam Syafi'i. Pak Ibnu Sa'adat ini sudah berapa tahun? Sudah melewati umurnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan umurnya 54 tahun punya kontribusi banyak, punya karya yang sangat banyak. Artinya beliau tidak hanya tinggal di satu tempat, tetapi beliau berpindah, intiqal minal makan ilal makan. Makanya orang beriman itu dia tidak ada istirahat. Kapan istirahat orang beriman itu? Bukan tidur. Rahatul mu'min intiqal minal amal ilal amal. Jadi istirahatnya orang beriman itu ia perpindahan dari satu aktivitas kepada aktivitas yang lain, perpindahan dari satu amal kepada amal yang lain. Itu istirahatnya orang beriman. Jadi Imam Syafi'i dia meninggal di Mesir, dan ketika di Mesir ada pendapat-pendapat baru yang dikenal dengan Qaulul Jadid. Artinya apa? Hukum pun ada potensi untuk berubah dan disesuaikan dengan adat setempat. Makanya ada kaidah usul fikih, al-'adah muhakkamah. Adat itu bisa melahirkan hukum, wujudan wa adaman. Sama juga seperti al-hukmu yadulu ma'al illah, wujudan wa adaman. Hukum itu sangat bergantung kepada sebab akibat. Ketika ada sebab, ada hukum. Ketika tidak ada sebab, tidak ada hukum. Wujudan wa adaman. Imam Syafi'i, antara pendapat beliau pun berbeda. Ada pendapat beliau yang membenarkan kita memelihara burung. Karena saya dengar ada suara burung, saya teringat ke burung. Di satu pendapat beliau membenarkan kita mengurung burung. Tapi di pendapat yang lain beliau tidak membenarkan kita kurung burung. Yang burung yang terdengar su, baik begitu kan gitu. Maka mereka itu bertasbih kepada Allah. Lakin la taftahu tasbihahum, akan tetapi engkau yang tidak paham tasbihnya burung. Sejelek-jelek burung diabadikan di dalam Al-Quran, mereka itu bertasbih kepada Allah. Tetapi manusia ini belum tentu. Walaupun manusia telah diberikan amanah, seperti yang dibacakan oleh imam kita ya, telah diberikan amanah. Cuman banyak di antara manusia ini tidak mampu mengemban amanah tersebut. Kembali lagi, intinya apa? Kita harus berpindah, kita harus bergerak. Kalau kita melihat sahabat radhiyallahu anhum ajmain, rata-rata sahabat walaupun lahir di Mekah, tetapi tidak dikedudukan di Mekah. Kenapa? Karena mereka itu bergerak, berpindah. Maka mana tahu, boleh jadi dari pengurus-pengurus suling ini, kita doakan husnul khatimah, kita semua husnul khatimah. Ada nantinya yang dia meninggal tidak di tempat kelahirannya. Kenapa? Memang
Harus seperti itu. Kita doakan ada di antara kita yang meninggal ketika kita sedang sujud. Ada di antara kita meninggal ketika rukuk. Dan itulah yang kita inginkan. Tapi ada yang kita sayangkan pagi ini ketika saya melihat kita tidak mengestafetkan salat berjamaah ini kepada generasi yang setelah kita. Maka tadi ketika Ustaz Zulfikar selaku PLT DKM Masjid Al-Mukarramah membisikkan kepada saya, Ustaz, ini yang kita sayangkan ini ke depannya ketika kami ini yang sudah tua-tua ini sudah berpulang, kalau kita tidak ajak bersama anak-anak kita ke masjid ini, mungkin nanti tidak ada lagi yang azan. Akan susah juga kita cari siapa yang menjadi imam ketika kita hanya menganggap cukup dengan diri kita. Artinya bawa juga anak-anak salat bersama kita ke masjid. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Allah perintahkan kepada kita supaya kita perintahkan keluarga kita. Keluarga itu termasuk istri kita dan termasuk juga anak-anak kita. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintah. Ketika dia sedang tidur, perintah untuk bangun. Nak, bangun. Ayo kita sholat. Maka syukur saya melihat ada 3 anak yang nampak di depan mata saya ini, ada 3. Orang tuanya hadir. Anak siapa? Mana orang tuanya? Mamanya ya. Ayahnya? Cari rezeki. Tapi alhamdulillah ayahnya cari rezeki setelah beliau menunaikan kewajiban salat fardu. Tetapi lebih bagus lagi kalau ayahnya juga bisa salat subuh secara berjamaah di masjid di mana azan diazankan. Karena warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Orang yang rukuk itu ada di mana? Di mana orang yang biasa rukuk? Kalau di dalam ayat ini warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Di rumah atau di masjid? Di masjid. Artinya dalam ayat Al-Quran juga kita diperintahkan salat berjamaah. Karena ada orang bertanya, kan tidak ada perintah di dalam ayat Al-Quran untuk salat berjamaah. Yang ada dalam hadis menyebutkan keutamaan salat berjamaah baik 25 gandaan maupun 27. Tetapi kalau kita cermati, kalau kita ingin dihapuskan dosa kita dan diangkatkan derajat kita, wudhu di rumah, pergi ke masjid, salat berjamaah, kita dapat 2 bonus. Bonus yang pertama, Allah ampunkan dosa kita. Bonus yang kedua, Allah angkatkan derajat kita. Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat lahu khutwatah ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Kira-kira kalau Allah sudah mengangkat derajat kita, ada enggak orang yang mampu menurunkan derajat kita? Tidak ada. Masalah kita sekarang apa? Masalah kita tidak benar-benar yakin kepada Allah. Masalah kita hari ini, kita tidak benar-benar yakin kepada Allah. Misalnya kalau kita benar-benar mensyukuri nikmat Allah, itu kita akan dapat rezeki yang tak terhingga. Tetapi kenapa rezeki kita dibatasi oleh Allah? Karena kita sendiri yang membatasinya. Kan sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika engkau mensyukuri terhadap rezeki yang telah Allah berikan, akan ditambahkan. Tetapi hari ini kita sendiri yang membatasi rezekinya. Kayak mana kita membatasi rezeki? Kita tidak mau pergi salat berjamaah di masjid. Padahal ketika kita salat berjamaah di masjid, itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Jangan kita memaknai syukur kita kepada Allah sesuai dengan definisi kita sendiri ataupun sesuai dengan istilah kita, sehingga kita tidak mau warka'u ma'ar raki'in. Syukur ada anaknya yang hadir,
nanti ibunya berpesan kepada orang tua, berpesan kepada suami, dibilang sama ustaz, kalau ingin berkah rezeki, ayo kita sama-sama salat di masjid secara berjamaah, kita rukuk bersama orang-orang yang rukuk, karena secara berjamaah itu punya kelebihan dibandingkan dengan sendiri. Berdoa secara berjamaah itu juga potensi diterima itu lebih besar ketimbang kita berdoa sendiri. Walaupun ada momen-momen tertentu yang kita harus berdoa sendiri. Dan ada juga momen-momen yang lain yang kita harus berdoa secara bersama. Ketika kita berdoa secara bersama, maka di situ aminnya para malaikat juga ikut. Kenapa kita perlu ke masjid? Karena di masjid ini tempat para malaikat. Malaikat senantiasa mendoakan orang yang mendatangi masjid. Kemudian setelah itu bersabar kita dengar tausiah yang seperti ini. Ini ada malaikat bersama kita. Apa kata malaikat? Apa doa malaikat untuk kita? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Apa makna rahmat? Ketika Allah merahmati kita, ketika Allah sayang kepada kita, tanpa kita meminta, maka kita akan diberikan. Tanpa kita meminta, maka Allah akan berikan. Bagaimana maksudnya tanpa meminta diberikan? Kita punya anak. Dalam amatan kita, anak kita ini sangat kita sayangi. Sangat kita sayang dia. Apa yang kita suruh dia lakukan. Tidak kita suruh pun dia udah cuci piring, dia udah sapu rumah, kadang-kadang dia juga mau gosok baju kita, dia pokoknya beres. Kira-kira terpikir enggak untuk kita belikan sesuatu kepada anak kita yang menurut kita itu akan sangat bernilai terhadap anak? Akan kita pikirkan. Kira-kira apa yang mau kita berikan untuk anak? Karena apresiasi kita. Begitu juga Allah. Sekiranya kita melakukan apa yang Allah perintahkan, kita ibadah seperti yang telah Allah perintahkan tanpa kita meminta apa yang menjadi hajat kita, Allah Maha tahu terhadap hajat kita, maka Allah akan penuhi hajat kita. Maka ada satu ungkapan, ketika manusia berada di masjid, maka Allah akan penuhi hajat-hajatnya yang di luar masjid. Ketika manusia berada di masjid, maka Allah yang akan memenuhi hajat-hajatnya yang di luar masjid. Tetapi hari ini kenapa kita tidak dapat? Karena masalahnya adalah keyakinan, masalah keimanan, masalah kita belum sepenuhnya yakin kepada Allah. Padahal kalau kita yakin, kita ingat saja ayat wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watadz da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Dua, kalau kita ingin diperkenankan semua doa, semua hajat kita penuhi apa yang menjadi perintah Allah terhadap kita, kemudian kita yakin. Penuhi apa yang Allah perintahkan, yakin. Sayyidatuna Maryam, ketika Nabi Zakaria memelihara Maryam, dan Maryam itu tugasnya apa? Ibadah di mihrab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrab dan melihat di mihrab itu Maryam sedang beribadah, Nabi Zakaria merasa heran. Kenapa ada buah-buahan, ada makanan di depan Maryam ini yang kalau kita lihat di pasar, makanan buah-buahan itu tidak ada. Kalau misalnya kita pergi ke pasar Penayung, karena ini dekat dengan pasar Penayung, kan? Kita lihat buah-buahan, ada buah yang tidak ada di pasar Penayung, tetapi ada di depan mihrab Masjid Al-Mukarramah ini. Tamsilan filosofinya. Dan Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadha?" Maryam, dari mana engkau dapatkan ini? Apa kata Maryam? Dari Allah. Maknanya apa? Ibadah yang betul-betul akan mendatangkan rezeki. Kadang-kadang
kita terlalu sibuk mencari rezeki di tempat jauh, padahal rezeki itu ada di depan mata kita. Memang secara ikhtiar usaha rezeki itu harus dicari, tetapi jangan melupakan Ar-Razzaq, jangan melupakan pemberi rezeki. Ada orang dia meyakini kerja dia, usaha dia akan mendatangkan rezeki, betul di satu sisi, tetapi di dalam ayat Al-Quran, di dalam surah Al-Jumu'ah, di akhir surah, khairul razikin itu siapa? Khairul razikin, sebaik-baik yang memberi rezeki itu siapa? Sebaik-baik yang memberi rezeki adalah Allah. Wallahu khairul razikin, sebaik-baik yang memberi rezeki adalah Allah. Okay. Ketika kita ingin mendiskusikan masalah tawakal, makanya antara Imam Malik dan muridnya Imam Syafi'i berbeda persepsi makna tawakal. Kalau menurut Imam Syafi'i, tawakal itu harus betul-betul berusaha dalam bentuk as-sa'yu yang mengharuskan keluar tenaga. Maka untuk membenarkan anggapan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dia berusaha. Sementara Imam Malik, makna tawakal menurut Imam Malik dalam versi lain, dia mengajarkan ilmu, mentransferkan ilmu, beribadah, itu adalah makna dari tawakal juga yang akan mendatangkan rezeki. Baik, kita buktikan. Imam Syafi'i akhirnya untuk dia membenarkan pendapat dia bekerja memetik anggur. Imam Syafi'i kerja memetik anggur. Setelah bekerja seharian, akhirnya dapatlah buah anggur sebagai upahnya. Dia dapat buah anggur, satu keranjang buah anggur sebagai upahnya. Akhirnya Imam Syafi'i senang. Ini saya mau bawa buah anggur ini ke guru saya Imam Malik untuk mengatakan bahwa tawakal ini harus dengan usaha. Dengan senang Imam Syafi'i bawa buah anggur tadi ke Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, "Oke, Imam Malik, makanlah buah anggur ini." Betul kan? Seperti yang saya katakan, saya untuk mendapat buah anggur ini harus berusaha. Dan usaha ini kemudian saya bertawakal, akhirnya dapat. Kemudian Imam Malik pun dia makan buah anggur tadi. Kamu betul seperti yang apa kamu katakan, dan aku juga betul seperti yang pendapat saya. Hari ini saya tidak kemana-mana, saya hanya mengajar saja, tapi saya juga bisa makan buah anggur seperti yang kamu makan. Akhirnya apa? Satu sama. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Imam Syafi'i dapat makan buah anggur dengan usaha dia, as-sa'yu, dengan keluar keringat. Sementara Imam Malik bentuk usahanya apa? Dia ngajar. Dia mengajar tidak kemana-mana, tetapi buah anggur dia bisa makan. Maka kembali kepada apa yang kita sampaikan tadi, kalau kita perbaiki ibadah kita, maka rezeki itu menjadi tanggungan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah menjamin. Coba bayangkan, cicak punya sayap enggak? Cicak, nah kayak dengan cicak. Tapi rezeki dia dalam bentuk apa? Nyamuk. Nyamuk punya sayap enggak? Secara logika enggak mungkin. Secara logika cicak yang hana gaib, tetapi rezeki dia yang bersayap, yang bisa terbang. Seharusnya tidak mungkin dia bisa makan nyamuk, karena nyamuk bisa terbang. Sementara cicak dia tidak bisa terbang. Tapi begitulah jaminan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kalau memang seperti itu, kenapa kita susah? Kenapa kita tidak ikuti aja sunnatullah, ikuti aja perintah Allah? Perintahnya apa? Bergerak. Perintahnya apa? Bergerak. Kalau tadi kita mendengar suara burung, ini kan kita dengar suaranya, tapi ini sudah mulai berkurang kan? Kenapa?
karena sebahagian daripada burung itu dia sudah keluar dia dengan tawakal. Burung keluar dengan tawakal ingin mencari rezeki, dan hebatnya burung, dia tidak berpikir untuk hari esok, yang dia berpikir untuk hari ini, dan dia pasti. Ada enggak burung yang kelaparan kita lihat dia mati? Kenapa burung itu mati kelaparan? Pernah enggak kita menemukan ada burung ketika kita tanya sama yang lihat, kenapa burung itu mati? Dia mati kelaparan. Tidak ada. Yang kita ini di bank ada yang punya deposito sekian ratus juta, punya deposito sekian miliar, masih khawatir di hari esok. Burung yang dia tidak pernah punya simpanan di bank, dia tidak pernah merasa takut. Dia hanya ikuti saja apa yang diperintah oleh Allah. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk tawakal? Ikut dulu. Dalam hadis, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasa wa tarihu bitana." Kenapa lah baginda Rasulullah dalam hadis kita suruh ikut seperti burung? Sekiranya engkau bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, Allah akan memberikan rezeki kepada kamu seperti Allah berikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasa, ketika pagi hari dia terbang dalam perut kosong, wa tarihu bitana, ketika dia pulang. Tetapi kalau manusia tidak boleh juga sembarangan. Oh, ini harus mengambil filosofi burung, berarti bolehlah makan di mana saja. Makan di mana saja, punya orang juga dimakan. Jangan. Ikhtiar usaha, pergi, bergerak, itu yang perlu kita ambil filosofinya, bukan mematok kemana-mana, bukan mematok yang punya siapa saja, enggak. Tetapi filosofi gerak itu tadi, gerak keluar cepat. Allahumma barik li ummati fi bikirha. Kita mendapatkan doa dari Nabi. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku yang mereka bergegas-gegas di waktu pagi. Maka kita nanti setelah selesai dari sulur kita ini, ya menuju kepada aktivitas kita masing-masing supaya dapat keberkahan, dan kita termasuk di dalam doa yang didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah setengah jam. Tadi kata Pak Ibnu Sa'dah sekitar 20 menit. Berarti kasih Kiban Pak Jul selaku Ketua BKN. Padahal ada tema yang saya mau angkat hari ini, tapi tidak terangkat tema itu. Akhirnya mengalir saja. Oke, kembali kepada awal sedikit. Manusia ini harus bergerak, manusia ini harus punya karya, dan sebaik karya manusia itu yang sangat banyak dirasakan manfaat oleh manusia yang lain. Apapun yang kita lakukan, kalau tidak mampu membahagiakan orang lain dan tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain, berarti kita masih belum berbuat apa-apa. Makanya kalau dalam konteks hadis yang bersumber dari Ibnu Umar, bahwa manusia yang terbaik itu adalah manusia yang mampu memberi manfaat terbanyak kepada manusia yang lain. Ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Anfa' dengan isim tafdhil, bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang paling dirasakan manfaatnya oleh manusia yang lain yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita. Kira-kira hari ini kehadiran kita di Kampung Mulia ini ada tidak dirasakan manfaat oleh masyarakat Kampung Mulia? Misalnya Ustaz Zulfikar, Ustaz kita ini, saya rasa sangat dirasakan manfaatnya. Maka kalau misalnya untuk melakukan amal terbaik, yang sering kita dengarkan amal terbaik itu kan jihad, kemudian birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan salat tepat waktu. Itu yang sering kita dengar. Ternyata kalau melanjutkan hadis dari Ibnu Umar yang saya bacakan tadi, termasuk dalam kategori amal terbaik
ahabbul a'mal ila Allah ta'ala sururun tudkhulu ala muslimin. Amal terbaik apa? Kita bisa membahagiakan orang lain. Itu amal terbaik. Misalnya kita ditakdirkan sebagai kepala desa, Pak Deci. Apa amal terbaik kita? Bukan salah. Kita ditakdirkan sebagai gubernur, misalnya sebagai bupati. Apa amal terbaik? Bukan tahajud. Bukan tahajud. Amal terbaik dengan kebijakan kita dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita, oleh orang yang kita pimpin, itu amal terbaik. Sururun tudkhulu ala muslimin. Ketika kita mampu menyenangkan orang lain, maka itu amal terbaik. Misalnya, ada orang kita lihat dia senang kita dengan kehadiran dia, senang kita. Kenapa kita senang? Biasanya bapak itu dia suka berikan sesuatu ke orang, misalnya suka perhatikan anak yatim. Artinya kan dirasakan kesenangannya kepada orang. Oke, tidak saya perpanjang lagi, singkat ya. Yang kedua, amal terbaik, karena ada 4 amal terbaik. Takshifu anhu kurbatan. Apa amal terbaik yang kedua? Ketika kita bisa menjadi solusi terhadap masalah orang lain, itu amal terbaik. Misalnya, ada orang listriknya mau diputusin, ataupun dia punya anak di sekolah mau dikeluarkan. Kenapa? Tidak sanggup bayar SPP. Kita menjadi solusi terhadap permasalahan ini, itu amal terbaik. Makanya untuk mendapatkan predikat amal terbaik tidak susah. Jadi solusi terhadap permasalahan orang lain, itu amal terbaik. Kemudian amal terbaik yang ketiga, tatrudu anhu ju'an. Tatrudu anhu ju'an. Ada orang sedang lapar, kita kasih makan. Ada orang sedang lapar, kasih makan. Ada musibah, gempa, banjir, lapar kan orang, nah, kasih bantuan. Hilangkan rasa lapar yang sedang diderita. Ataupun memang ada orang miskin, duafa, yang memang dia tidak punya apa yang mau dimasak, lapar, hilangkan rasa laparnya. Itu amal terbaik. Kemudian yang terakhir, amal terbaik, taqdi anhu dainan, melunasi hutang orang. Melunasi hutang itu amal terbaik. Bisa saja dia berhutang dengan kita, kemudian dia tidak sanggup bayar lagi. Ataupun dia berhutang dengan orang, dia sudah diintimidasi, ataupun dia sudah didatangi oleh debt collector, penagih hutang, dengan ancaman, kalau kamu tidak melunasi hutang, awas, nyawa kamu. Kemudian kita tanya, kenapa? Saya punya hutang berapa? 5 juta. Kalau saya tidak bayar, maka saya habis. Ataupun anak gadis saya jadi taruhannya. Kita sering dulu, kalau kamu tidak mampu membayar hutang, maka anak gadis kamu itu serahkan kepada saya. Itu dulu. Oke, kalau itu masalah kamu, ini ngambil 5 juta, tidak perlu bayar, ikhlas. Amal terbaik. Dan hadis ini ditutup dengan wali an adhaba ma'afi fi hajatin ahadu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid An-Nabawi syahran. Saya memenuhi hajat saudara saya itu lebih saya prioritaskan, kata baginda Rasulullah, ketimbang saya beraktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Maknanya apa? Kehidupan kita bagaimana dirasakan manfaatnya secara sosial oleh orang lain, maka itu adalah amal terbaik. Dan insya Allah ketika kita sudah mampu melaksanakan amal-amal terbaik, surga menanti. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.